Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat pimpinan Tuhan di sepanjang hidupan kami sampai saat ini. Engkau yang baik Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Kalau masih ada kuasa Roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami siap memuliakan nama-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus? Luar biasa. Luar biasa seperti Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Selalu ada sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak untuk Tuhan. Sebab Dialah Allah yang baik. Amin. Teramat Amin. baik dalam hidup kita. Yeay. Mari sama-sama katakan. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Ku mau bersorak masyurkan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu tiada berubah. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu sampai selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Tiada berubah selamanya. Betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Ku mau bersorak masyurkan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu tiada berubah. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu sampai selamanya. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu tiada berubah. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu sampai selamanya. Kasih setia-Mu sampai selamanya.
setiamu sampai selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Masih semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Masih. Masih? Sepertinya kurang semangat. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Mari lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sebab sukacita kita datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan. Amin. Dia memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Masih semangat? Masih. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, kebaikan-Nya, anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat kita. Kita diberikan kesehatan, napas yang baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi itu semua karena kasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kaulah sahabat dan Kau dekat Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Kau selalu ada bersama dengan kami.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat bagi kami Tuhan. Kau dekat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Haleluya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, segala pujian kami, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini atas kebaikan dan anugerah-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu saja yang bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah manis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan dengan judul Terlena, yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 22 sampai 31. Firman Tuhan pagi ini dengan judul Terlena, yang terambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 22 sampai 31. Kita baca ayat ini bergantian.
Hakim-Hakim pasal 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Ayat yang ke-24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ayat yang ke-26, berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Ayat yang ke-28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. 30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu telah banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawa dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Terlena dalam kamus bahasa Indonesia artinya terlengah, terlalai. Ketika sepertinya kemenangan akan segera diperoleh, seorang perbulu tangkis dapat menjadi terlena dan memandang enteng lawannya. Akhirnya tidak jarang justru lawannya dapat mengejar angka dan mengalahkannya. Sangat disayangkan bahwa kemenangan di depan mata justru berujung kekalahan. Orang Filistin telah mencukur rambut di kepala Simson, menangkap dan bahkan menyungkil kedua matanya. Musuh yang merusak tanah orang Filistin dan membunuh banyak orang Filistin telah dikalahkan dan tidak berdaya.
orang Filistin sudah merasa menang. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti dari Simson yang sudah tidak berdaya. Tetapi mereka lupa bahwa rambut di kepala Simson mulai tumbuh kembali. Dan sesungguhnya kekuatan Simson berasal dari Tuhan yang memilihnya, bukan dari dirinya sendiri. Ketika ada perayaan Dagon ala orang Filistin, di dalam kegembiraan mereka memanggil Simson untuk melawak. Simson dituntun dan ditempatkan di antara tiang-tiang penyangga bangunan. Dalam penyesalan dan kesadaran akan panggilannya, ia mohon kekuatan sekali lagi agar dapat merobohkan bangunan dan membunuh orang Filistin di dalamnya, dan Tuhan mengabulkannya. Dalam kegembiraan banyak orang Filistin mati karena mereka menganggap Simson sudah tidak berdaya. Seringkali kita mengalami masa di mana dalam bisnis, studi, dan pekerjaan berjalan lancar tanpa ada tanda-tanda kegagalan di depan kita. Marilah kita tidak menjadi malas dan terlena, tetapi tetap selalu berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dialah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Tetap berdoa dan berjaga-jaga sekalipun sesuatu berjalan dengan lancar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Satu Petrus pasal 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jagalah. Jangan kita terlena. Jangan kita lengah. Jangan kita lalai. Sekarang ini banyak peraturan yang ada. Ya, kita mesti pakai masker. Ya. Kalau tidak pakai masker didenda 250.000. Apalagi kalau kita mengemudi mobil, kita harus pakai safety belt. Kalau tidak pakai, tentu ada akibatnya. Kita ditilang dan didenda. Banyak hal lagi yang terkadang kita terlena. Ya, kita lengah, kita lalai. Seorang ibu di sebuah mall, dia pergi bersama anaknya yang masih umur kira-kira 5 tahun. Si ibunya sedang asik melihat barang. Dia terlena, lengah, lalai. Anaknya lepas dari pegangannya. Dan anak itu naik ke eskalator. Akhirnya anak itu jatuh dan terjepit.
akibat terlena, ya, lengah dan lalai. Banyak yang mengakibatkan kita kerugian kalau kita terlengah, kita lalai. Ya, oleh sebab itu berjaga-jagalah. COVID-19 masih berlangsung. Belum selesai, belum usai. Sudah timbul lagi, sekarang kita dengar. Ya, flu babi Afrika. Ya, oleh sebab itu kita mau berjaga-jaga. Ya, zaman sekarang kita mesti berjaga-jaga, tetap berdoa dan dekat kepada Tuhan. Ya, ingat 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kita mau berjaga-jaga. Waspadalah. Waspada. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggempakan, menakutkan. Kita mau berlindung dalam sabda firman Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Matius 24 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Kita dengar kabar-kabar perang, ya, antara Tiongkok, India, Korea Selatan, Korea Utara, Amerika dengan Tiongkok, ya, dan berbagai negara. Lalu apalagi yang kita dengar? Ayat selanjutnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa
dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang ini banyak daerah yang kelaparan. Ya. Gempa bumi kita dengar baru kemarin hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Daerah Banten di Jawa Tengah terjadi gempa bumi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disikat dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan di hari itu makin bertambah kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Oleh sebab itu, tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Berjaga-jagalah, berdoalah, dan waspadalah. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman atau sabda itu adalah Allah. Kita jangan terlena. Jangan lengah. Jangan lalai. Akibat terlena, akibat lengah, akibat lalai, kita akan menanggung deritanya, kesusahannya. Seorang bapak, dia mengambil uang di sebuah bank. Dan dia kembali ke kantornya. Dia terlena. Lengah, lalai. Tidak tahu dia sedang diikuti oleh seseorang. Dia masuk ke kantornya. Tas yang dia bawa, yang baru ambil uang saja dari sebuah bank. Dia masuk, dia taruh di meja, dia langsung cuci tangan. Dia lengah, lalai. Tasnya ditaruh di meja. Orang yang mengikutinya itu langsung dia ambil. Tas itu yang berisi uang. Kerugian dia alami. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi ini. Jangan kita terlena di dalam bidang apapun. Di dalam situasi kondisi apapun. Ya, jangan lengah, jangan lalai. Kalau Tuhan datang, kita boleh bersama-sama diangkat masuk pesta anak domba. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjaga. Berlindunglah
zaman sekarang berjajaran, lihat kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan dari luar dalam sana. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi ini yang mengajar kepada kami supaya kami tidak terlena, kami lengah, kami lalai. Kami tahu akibat dari itu kami akan mendapat kerugian, kesusahan. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terlebih daripada segalanya, kami tidak terlena, kami tidak lengah, kami tidak lalai dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya kami boleh masuk dalam pesta anak domba. Memberkati firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu,
pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semuanya mungkin bagimu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Engkau mulia, Kau teramat baik Yesus. Glory, segala pujian kami hanya bagimu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, glory, glory. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau ya Allahku, kami naikkan syukur kami. Glory, kami sembah Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, kami sembah Kau Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, glory. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semuanya mungkin bagimu ya Allah. Sebab Kaulah jawaban dalam hidup kami. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, terima kasih Yesusku. Dan tak pernah kupikirkan, Itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus bagiku.
yang tak mungkin bagiku. yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah Kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Benar Tuhan, yang tidak pernah terpikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan tidak terselami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, semua atas campur tangan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semua ini tidak lepas dari penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala Tuhan Yesus. Dalam keluarga mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Allah senantiasa. Engkau berikan kekuatan kesabaran untuk mengajar mendidik kami Tuhan, untuk lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada kedua hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, hamba-Mu yang setia ini Engkau tempatkan di sini Tuhan, untuk membentuk kami Tuhan, untuk membentuk banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya, cucu menantunya Engkau berkati Tuhan, sehingga menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mencukupi apa yang dibutuhkannya saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan untuk hamba-Mu yang setia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah semakin hari kami Tuhan semakin diberikan kekuatan Tuhan, semakin sukacita Tuhan, semakin semangat Tuhan, semakin di dalam Engkau Tuhan untuk menyembah Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sekalipun saat ini kami sedang ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan sudah berakar, bahkan bertumbuh berbuah Tuhan, diberikan kedewasaan Tuhan sepenuhnya Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap pengerja yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Baik dari yang teratas sampai yang terendah pun Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau berikan kekompakan kepada pengerja-pengerja yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Berkati juga Tuhan saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kami tidak tahu sakit apa, tapi kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang setiap hari semakin mencari Engkau, yaitu orang-orang percaya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya sampai yang terendah pun Engkau berkati Tuhan. Berikan hikmat marifat yang dari Allah. Berikan hikmat marifat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, roh kebenaran Tuhan,
roh kejujuran untuk memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala pertikaian Tuhan, pertengkaran untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini dipenuhi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada untuk bangsa Indonesia Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami sedang menghadapi Tuhan masalah, yaitu pandemi corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan campur tangan, Engkau turut bekerja untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan, bisa kembali seperti sedia kala Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan berkumpul bersama-sama untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya itu dengan iman Tuhan. Engkau segera Tuhan memulihkan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu. Di pagi hari ini Engkau menyertai memberkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan tidak dengan sia-sia Tuhan. Sebab Engkau memperhitungkan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini atas kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami juga bawa Tuhan Yesus ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, ibadah anak sekolah minggu Tuhan Yesus, ibadah pemuda, ibadah raya pagi, sore, Tuhan Engkau berkati semua Tuhan, ibadah IWK, IPK Engkau semua berkati, komunitas-komunitas yang ada Tuhan Yesus Engkau berkati semua Tuhan, jam-jam doa yang ada Engkau berkati Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa ada di tempat ini, dan kami percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, Engkau Allah yang ajaib Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat tanpa kekurangan seperti apapun. Kami ucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah.